Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah bergema takbirnya gitu loh. Seneng ya? Jadi seneng banget. Berasa Ramadan tuh, aduh udah mau pergi. Sebentar lagi Iya, habis. nggak berasa. Ya? Ramadan itu kan tamu, kita menyambutnya. Baru aja kita nyebutin marhaban ya Ramadan, udah ada suara takbir. Nah, ngomong-ngomong masalah Ramadan udah mau pergi, harusnya zakat juga udah tersalurkan semua dong. Gimana nih zakatnya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ada sebagian yang sudah disalurkan, tapi ada juga beberapa yang belum kan? Nah, Kalau belum biar aku yang bantu. oh iya, boleh. Buat Saling kamu. membantu. Karena zakat itu harus segera tersalurkan sebelum khatibnya naik ke mimbar. Dan zakat itu, ingat, zakat itu nggak boleh untuk masjid. Zakat itu ada targetnya. Nah, zakat itu untuk orang miskin, untuk kaum anak yatim, untuk mu'alaf. Jadi ada targetnya masing-masing. Semua insya Allah mudah-mudahan tersalurkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari mana nih? Ini pulang terawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo anak-anak, salaman. Ayo. Ustadz. Silakan masuk. Maaf nih, rame-rame kesini Pak Ustadz. Iya. Kebetulan lagi pada ngumpul Pak Silaturahim, Ustadz. silaturahim. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Sehat Pak Ustadz. Perempuan kok nggak pakai kerudung? Hijab. Ada apa nih? Hah? Tumben. Ya kan sebentar lagi kita menjelang Lebaran. Iya. Yang mau Maksud nanya-nanya. aku tuh tumben nggak jarang ke masjid gitu. Oh, Kok nggak jarang? Ini aja baru pulang Pak Ustadz. Baru pulang dari masjid ke Syukur masjid dia lagi. pulang, boro-boro. Ya, alhamdulillah. Ustadz kan bisa bayangin. Kita pulang untuk- terawih aja dari Iya. sana, kan pintunya di sini. Iya, makanya masjidnya jauh-jauh nggak boleh. Harus cari masjid yang lebih dekat misalnya. Harus Kan cari yang belakang, Iya. muter. Kan kita disolatinnya di mana? Di masjid yang terdekat, bukan masjid yang jauh-jauh. Enggak, dia rumah di Jakarta, masjid sholatnya ke Aceh Pak Ustadz. Makanya saya capek nge-SMS-in mulu, suruh balik. Kan ada tuh yang katanya kalau semakin jauh kita melangkah semakin banyak pahalanya. Jadi berguguran dosa-dosanya. Jadi cari masjid yang jauh, padahal enggak, masjid tetangga sebenarnya, masjid yang terdekat dari rumah. Karena kita disolatinya nanti di masjid yang Terdekat. dekat rumah. Ngapain? Saya mau nanya nih Pak Ustadz, Iya. ini mewakili aspirasi dari anak-anak saya. Oh, ini anak-anaknya. Iya. Bibit saya kan bagus Pak Ustadz, cakep-cakep kan. Alhamdulillah udah pada gede. Kedua, ketiga, keempat, ada empat. Masya Allah. Yang pertama yang mana? Saya aja lupa, ini tapi ya nanya. Mama lupain aku. Umi, maaf, ini sekedar boleh tahu, ini kembar 4, kita langsung brr. Aja Umi yang punya rahim habis soto ya. Ini mau nanya Pak Ustadz, Ya. sebenarnya apa sih makna dari Lebaran? Dan apakah Lebaran itu wajib punya sepatu dan baju baru? Lebaran itu bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau di dalam Islam bahasanya Idul Fitri. Idul Fitri. Oh, harus Idul Fitri. Harus ain Idul Fitri. Idul Fitri. Ya kan Bahasa Arab, bahasa Kan Arab. anu juga Arab. Ya, masuk. Arab maklum. Terus Ustaz. Mana Idul? Ini kenapa sih anak-anak? Ini emang uminya lucu. Lucu gitu. Idul Fitri kembali fitrah, kembali kepada yang suci. Kan manusia fitrat Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan suci. Cuma ketika lahir itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang melenceng. Akhirnya nggak sampai-sampai ke tujuan. Artinya apa? Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Dan ketika Idul Fitri artinya kembali kepada kesuciannya. Mudah-mudahan artinya dari kembali di sini kita kembali suci lagi. Kan waktu bulan Ramadan bulan obral. Ramadan bulannya diskon. Artinya apa? Pahala itu diobral sama Allah. Beribadah sedikit dapatnya banyak, ibadah sedikit dapatnya banyak, apalagi kalau banyak ibadahnya, makanya disebut dengan bulan obral. Nah, ketika sudah sampai Idul Fitri, kita kembali suci karena mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, Mungkin Mbak Nabila mau nambahin, kayak dari tadi mau ngomong deh. ini Iya. pendapat saya. Lebaran itu kalau dari segi Sayyidina Ali itu pernah ditanyakan oleh seorang. Ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Imam, kapan Lebaran?" Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Hari ini Lebaran. Kemarin bahkan aku Lebaran. Insya Allah besok juga aku Lebaran." Kemudian Sayyidina Ali mengatakan,
apa sih sebenarnya makna lebaran menurut Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan bahwa makna lebaran itu adalah ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu sebenarnya adalah lebaran. Lebaran itu kita mensyukuri segala kenikmatan dari Allah. Kita juga mensyukuri mengucapkan takbir ketika hari lebaran gitu. Jadi bukan sekedar dilihat dari baju baru, pakaian baru, sepatu baru gitu. Akan tetapi bagaimana rasa kita mensyukuri karena kita bertemu dengan lebaran dan kita bertemu dengan Idul Fitri atau kembali suci yang tadi kata Pak Ustadz. Gitu. Makanya ada yang namanya baju baru. Di lagu juga ada kan, iya. Apa tuh? Iya di lagu baju baru, alhamdulillah gitu kan. Lu udah lahir belum Pak Ustadz? Udah SD. Tapi saya mau nambahin nih, nanya nih, kan anak saya udah cakep-cakep, uminya apalagi kan, saya mau demplon-demplok cendol kan. Jadi begini, ini anak-anak saya kan udah 3 kali puasa itu baju kagak dibeli-beliin, udah segala digigit-gigit curut kan, malu Pak Ustadz. Sedangkan kita kembali fitri itu kan harus yang bersih, sepatu, baju segala macam itu perentelan di badan kayaknya kudu yang baru gitu. Kalau misalnya emang barangnya lama nggak apa-apa dong, kita minta-minta yang baru sama suami. Itu kan udah tanggung jawab suami juga. Jawab dong Pak Ustaz. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bertakbir membesarkan Allah, Allah Maha Besar, supaya apa? Supaya kita bersyukur. Bersyukur apa? Walaupun 3 kali nggak ganti, 3 tahun itu aja terus. Kita harus bersyukur. Tapi ingat, sebagai seorang ayah kan kewajiban ayahnya mana? Ayahnya mana? Abinya. Bukan ayah. Sebagai seorang abi yang baik pasti ingin memberikan sesuatu kepada keluarganya. Sudah menjadi kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Jangan zakatnya kuat ke orang lain, tapi sedekah ke sesama keluarga, ke anak-anak, ke istri, enggak. Padahal yang lebih utama adalah keluarga dekat. Iya benar. Saya pernah dengar itu, dalil itu ada tuh. Iya. Kalau misalnya mau sedekah diutamakan yang dekat-dekat dulu kan. Tubi denger makanya dengerin. Jadi langsung beli. Pak Ustadz, aku mau nanya deh. Ini. Kan kita kan para wanita-wanita ini kan suka berhalangan ya puasanya. Nah, kalau misalnya kita berhalangan juga pada hari Idul Fitri, itu bakal mengurangi pahala kita atau enggak ya? Nah, ini Nabila yang jawab karena wanita. Iya, kalau untuk wanita yang sedang berhalangan pada saat Idul Fitri, itu sebenarnya memang ibadahnya atau pahalanya itu berbeda dengan orang yang melakukan salat Idul Fitri. Akan tetapi, kita sebagai wanita yang sedang haid pada saat Idul Fitri kan kita bisa tuh melakukan hal-hal yang lain. Seperti kita membaca takbir, membaca tahmid, membaca tahlil. Kemudian kita juga bisa tuh menyediakan hidangan bagi orang-orang yang sedang sholat. Itu juga berbuah pahala buat kita. Jadi jangan menjadikan nih Umi, jangan menjadikan bahwa misalnya kita lagi haid nih pada saat Idul Fitri, terus kita menjadikan ini sebagai kerugian, padahal itu kan sebenarnya fitrah. Kemudian itu juga bagian dari kesehatan wanita gitu. Ada lagunya ada band juga ada. Karena wanita pasti menstruasi gitu kan. Ya benar wanita begitu. Nanti dituntut loh sama ada band itu, band favorit aku soalnya. Sama Pak Ustadz tadi. Maaf ya. Dek, coba mungkin nanya Dek. Tapi ingat, kalau lagi berhalangan, sholat idnya ikutan hari rayanya di lapangan, bukan di masjid. Ikutnya di lapangan, jadi khutbahnya bisa dengar, bisa ikut bertakbir, Allahu Akbar, bisa ikut takbiran, bisa ikut lebaran, tapi khutbahnya doang didengerin. Jangan sambil dengar khutbah sambil selfie-selfie, enggak. Pamer baju baru, enggak. Selfie tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Boleh lah. Ya, sama Feby, kamu tadi mau nanya katanya. Iya, nih, kalau misalkan ya kan. Kita udah bikin makanan banyak gitu, terus Umi ini enak. anaknya yang paling cerewet ya. Iya, lucu banget. Lucu banget ya. Misalkan kita udah main. Jangan ketawa mulu, kebanyakan gula anak saya ini Pak Ustadz. Aduh, Ini yang paling mirip banget dengan Uminya. Besok periksa mata ya. Terus misalkan kita udah bikin makanan banyak gitu, terus enak, terus itu mau bazir nggak sih? Apa harus secukupnya aja walaupun lebaran? Kan lebaran biar meriah ya kan? Bikin kue apa banget. gitu. Kan kalau misalnya kayak orang-orang ngelihat kalau misalnya kayak bertamu gitu ke rumah orang itu banyak makanannya Berlimpah katanya- ruah gitu ya, katanya soalnya daripada kalau cuma dikit nanti dibilangnya pelit. Iya, nah, iya. Terus aduh masa Ini ngasih nggak orang seru deh sedikit-sedikit lebarannya. padahal lagi lebaran gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Bermegah-megahan dilarang di dalam Islam. Apa ayatnya Ustazah? Ya, ada di dalam Al-Quran itu Ustaz, surat Al-Isra ayat 27, Allah mengingatkan kepada kita, innal mubadzirina kanu ikhwana syayyatin. Sesungguhnya kemubadziran, pemborosan itu adalah saudaranya setan. Siapa di sini yang mau jadi saudaranya setan? Tuh siapa? kalau lemak
lemak doang mubazir nggak apa-apa dong. Tapi di hari raya kita kan hari bersyukur nih. Kita memperbanyak makanan, kata Al-Quran ya, Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah yang bagus. Jadi kita disuruh pakai baju baru ketika mau ke masjid. Wa kulu washrabu, dan persiapkan makanan, makan dan minuman yang bagus-bagus, yang enak-enak juga. Tapi ingat, jangan berlebihan, kan bisa diukur dulu. Oh, tamuku paling yang ini, tamuku paling yang ini, yang datang yang ini. Jangan berlebihan sehingga membuat mubazir. Kan saya punya gebetan nih Pak Ustadz ceritanya. Wih, Di Islam nggak ada namanya gebetan. Namanya ta'aruf kayak jawab Ustaz. Deket doang. Terus kalau lebaran kan pengen silaturahim lah, silaturahmi ke rumah gebetan, ziarah doang. Ziarah. Iya, boleh nggak sih Pak Ustadz kalau belum ada niatan untuk nikah? Gebetannya ziarah. Iya, jadi Wah. ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah tuh berkunjung, dia tahu ziarah Pikir ke makam makam doang gebet. sih. Ya, jangan diartikan ziarah kubur doang. Ziarah artinya berkunjung, silaturahim, ziarah ke rumah Gebetan boleh nggak sih Pak Ustadz? Tapi belum ada niatan mau nikah gitu mau Ya serius. boleh, silaturahim kan, silaturahim kemana saja kan, boleh kita kemana saja. Tapi ingat, hati-hati kalau pada saat ziarah, apalagi ziarah ke rumah gebetan, pasti ada keluarga besarnya tuh. Ntar dibilang PHP-in anak orang lagi. Ya Pak Ustadz dong. Ya boleh ziarah, ya ayuhan nasu, ustazah ya ayuhan nasu. Iya, dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan semuanya itu tergantung dengan niat kita. Kalau memang kita niatnya silaturahim, itu diperbolehkan, tapi jangan sampai kita punya niatan untuk berkholwat gitu. Karena Rasul pun memerintahkan kepada kita ya Ustadz, kata Rasulullah itu la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi berkhalwat itu berdua-duaan, jadi nyepi-nyepi gitu, cari temen di Mojok. Kayak dulu kita mojok di boncengan. Saya ajak pacaran ke Kalau terminal. lebaran kan kita berdua-duaan, kalau lebaran ada keluarganya segala macam. Tapi jangan PHP-in orang ya. Ini Pak Ustadz, ini secara rangkuman Ya. ternyata bermakna dari lebaran itu tidak harus memakai baju baru dan sepatu baru ya. Jadi yang lama aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh, nggak Diusahakan ya. apa-apa. Ih, tapi diusahakan. Tuh, diusahain, Bi. Sebagai Abi bukan- simbol harus saling maaf-maafan. Maafkan Bi, Maafin ya, maafkan Bi. maafin Abi ya. Minta maaf tuh sama anak-anak Umi. Ada juga orang tua dikelilingi sama orang tua yang ayo, minta maaf. Sama Kan Abi. Abi yang salah tapi Pak Ustadz. Gak ada yang salah-salahan, semua saling introspeksi diri. Abi mah. Umi lagi Ustadz, bersyukur. makasih nih ya udah berkunjung Makasih nih banyak Pak ya Ustadz. Pak Ustadz. Saya makasih. Udah bisa Mohon tukar maaf ya pikiran nih. anak-anakku, istriku. Jarang orang tua yang keliling. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena kita semua sudah diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kita juga saling memaafkan sesama manusia. Maka dari itu walitukabirullah, dan bertakbirlah hanya untuk Allah, membesarkan nama Allah, karena hari ini adalah hari-hari di mana kita bersyukur, hari lebaran, hari di mana kita bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah, nikmatnya semua harus disyukuri.